Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fikri Firdaus. Kita masih melanjutkan mengenai database using Oracle. Dan dosen pembimbing Pak Renggas Marais kampus ini. Kita akan bahas praktikum pada bab 10 yaitu managing subprogram. Jadi karena ini praktikum, nanti kita akan langsung demokan bagaimana caranya memprogram, bagaimana caranya mengeksekusi dan lain sebagainya. Oke, tujuan pembelajaran praktikum ini selama yang pembelajaran ini Anda dapatkan satu, membedakan antara sistem privilege dan objek privilege. Membedakan antara hak invoker dengan definer. Mengidentifikasi tampilan pada data dictionary dan mengatur objek yang disimpan. Mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBS output package. Oke, required privilege atau akses yang diperlukan. Oke, coba dapat dilihat. Jadi ketika ada di DPA, create, alter, drop, execute itu harus dimiliki. Sedangkan untuk honor grants hanya boleh object privilege. Kita execute aja. Granting access to data, memberikan akses ke data. Oke, grant succeeded. Oke, jadi ketika Scott kan mempunyai tabel employees dan yang green tidak. Scott memberikan direct garage kepada Green, tapi yang hanya diberikan adalah perintah select saja, sehingga Green hanya bisa menggunakan perintah select. Dan untuk menyelect menggunakan Scott.query emp-nya apa. User invokers right, menggunakan hak invoker. Create procedure query employee, PID in employees, employee ID type. Is begin, dan yang membedakan berarti audit current user. Siapa current usernya? Manager storage file segala objek. Oke, gambarannya seperti ini. Dari general information, parameter, compile error, source code, pcode, debug information, ada editornya, cyclernya apa, dengan cara apa, ketika mendebug bisa menggunakan debug code. User object. Object name, object ID, created, last DDL time, time status, timestamp, statusnya apa, valid atau invalid, mendaftar semua prosedur dan fungsi. From object name, object type, from user objects, where object type in, procedure, function, order by object name. Ambil data dictionary user source. Name, nama dari objeknya apa, type-nya gimana, line, text. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Okay. Select text from user source, where name, query employee, order by line. User errors. Jadi ada namanya, ada type, sequence, line, position, text. Contoh mendeteksi kompilasi error. Kita langsung coba saja ya. Kita lagi ini praktikum. Get replace log execution. Ternyata ada keterangan salah, tapi yang salah di mana ya? Kita cek. Coba aja kita cek. Itu yang salah di sini masih. Sebentar, kita cek kesalahannya di mana.
Oh iya, kita put warning procedure create compilation error. Oke, select line mendaftar kompilasi error dengan menggunakan error users. Untuk menampilkan show errors, procedure log execution, describe pada SQL Plus untuk melakukan deskripsi. Oke, melakukan debugging. Mendebug unit program PLSQL. Menggunakan package dari DBMS output, mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, kemudian memanggil informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure sebagai contoh menulis output ke dalam log table server yang menggunakan DBMS debug, procedure builder, third party debugging software itu juga bisa digunakan untuk melakukan debugging. Dan ringkasannya, kita bisa memberikan privilege kepada siapapun. Ada user source. Jadi ketika mengompilasi error, kita bisa menggunakan user error untuk menambahkan error apa yang telah dilakukan. Dan juga menggunakan log table information. Sekilas tentang praktikum 10. Jadi kita bahas membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Kita masuk ke praktik. Kita masuk ke soal dari kelas 10. Soal pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Langsung saja kita buat code-nya. Oke, ini codingnya. Ya, itu program. Jadi pekerjaan yang pada setengah tahun pertama tabel employee adalah IT program. Soal yang kedua, buat kali gabungan untuk menampilkan presentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Untuk kode 10 kenaikan 5%, 10%, 15% dan tidak ada kenaikan. Guna code-nya seperti ini. Oke. Ketiga. Ya. Sudah keluar. Sudah banyak sekali. Oke, soal yang ketiga buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama akhir dan gajinya, last time salary. Oke, kita menampilkan gaji teratas, kita gunakan sub query di dalam from. Oke, yang tertinggi adalah Olsen. Penjelasannya, select last time salary, oke benar ya, pada tabel employee. Dan untuk melihat tertingginya, saya last name product salary employees order by salary ASCII raw 6 kurang dari 1.
Soal yang keempat, buat query menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Untuk query-nya seperti ini. Tadi ada aksar masih salah. Kita cek no selected. Entah ini yang salah yang mana. Tapi coba aja kita ganti dengan N, apakah masih bisa? Ini tidak ada yang terselect. Padahal ketika kita menggunakan di sini, kita kasih where city sama dengan oh ternyata memang benar tidak ada. Jika di Roma ternyata ada. Jadi yang tidak ada hanyalah Boston. Jadi coba kita ganti ya. Karena menggunakan Boston karena tidak akan diketahui Bostonnya. Oke. Execute. Duh, itu pun tidak ada ternyata teman-teman. Hasilnya. Nomor 5, buat query menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan clause with dan namakan query maksal cargo. Code-nya seperti ini. PLSGN-nya. Oke. Ini with-nya. Kita buat keluar. Soal nomor 6. Buat query menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID atau dengan samen urutkan dari tinggi ke rendah. Jadi kodenya seperti ini. Nomor 6. Oke, jadi gaji yang tertinggi dari sales sendiri adalah Darping, Dehan, Coach R. Untuk kodenya employee ID from employees where salary lebih dari all. All di sini adalah semua select salary from employee where job ID sama. Jadi all ini merupakan variabel dari select salary itu. Soal yang ke-7, buat query yang menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi headnya lebih kecil dari gajinya lebih besar. Coba kita cek. Oke. Soal nomor 7. Execute. Select A first name, M ini dari Oke. Jadi mengandalkan kita bisa menggunakan dua tabel dalam satu bersamaan. Satu tabel tapi dibagi menjadi dua tabel. Soal nomor 8. Buat query yang menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause urutkan data yang tertinggi dari yang tertinggi. Oke, kodenya seperti ini. Kita
shipping, sales. Nomor 9 buat report yang menampilkan chart organisasi yang departemen Morse cetak nama akhir gaji dan departemen IT. Change code chart. Select class name, salary, departemen ID from employee where, departemen ID. Dan soal yang terakhir buat report menampilkan hierarki manajemen hubungan dari karyawan dan terakhir code CR cetak nama karyawan, manajer ID dan departemen ID. Oke, sip. 10 soal sudah kita selesaikan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.